atau dengan alat apa manusia bisa memahami ilmu. Nah itu dalam kajian filsafat disebut dengan kajian epistemologi ilmu, epistemologi ya, kajian tentang hakikat ilmu. Bagaimana hakikat ilmu dalam pandangan Islam dengan di luar Islam. Kita awali dari definisi ya. Apa yang dimaksud dengan ada istilah ilmu, ada istilah pengetahuan. Pengetahuan itu adalah bersifat umum, lebih bersifat umum ya. Pengetahuan artinya adalah kalau secara bahasa ya apa yang kita ketahui. Atau dalam definisi para ulama yaitu hadirnya gambaran sesuatu di dalam jiwa. Hudur suratu syai' inda nafsi. Hadirnya gambaran sesuatu di dalam jiwa. Sebagai contoh, misalnya adik-adik sebelumnya tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana Ka'bah. Ini contoh yang gampang lah ya. Ka'bah itu seperti apa sih? Tidak pernah lihat di TV, tidak pernah juga lihat secara langsung di Makkah Al-Mukarramah, gitu ya. Bahkan tidak pernah mendengar. Kemudian suatu hari adik-adik melihat di TV atau bahkan mungkin dengan izin Allah dapat kesempatan diundang oleh Allah melakukan umroh atau haji, maka adik-adik bisa melihat secara langsung atau lewat televisi tadi bagaimana Ka'bah itu. Nah, sepulang dari Mekah atau ketika TV-nya dimatikan atau dipindahkan channelnya, gambaran tentang Ka'bah itu tetap ada di dalam jiwa kita. Sehingga ketika orang tanya sepulangnya kita dari umroh atau haji, bagaimana Ka'bah? Gitu, bentuknya seperti apa? Gitu. Anda bisa menjelaskan. Kenapa bisa menjelaskan? Karena gambaran tentang Ka'bah ada di dalam jiwa Anda. Itu disebut dengan pengetahuan. Atau bahkan mungkin istilah para ulama disebut dengan ilmu. Ilmu itu seperti itu. Jadi pengetahuan atau istilah lainnya adalah ilmu, yaitu hadirnya gambaran sesuatu di dalam jiwa. Yang kedua, ilmu. Ilmu itu adalah pengetahuan yang sudah tersistematis, sudah disistematikan, sistematisasikan. Ada objeknya, ada metodenya, bahkan ada penemunya, sejarahnya, macam-macam lah. Seperti ilmu yang kita pelajari di jurusannya masing-masing hari ini, atau banyak ilmu-ilmu yang lain gitu, itu adalah pengetahuan yang sudah tersistematiskan menjadi sebuah ilmu. Nah, yang menarik adalah bagaimana perspektif Islam tentang ilmu. Pertama tadi dilihat dari definisinya saja bahwa ilmu atau pengetahuan itu adalah hadirnya gambaran sesuatu di dalam jiwa. Jadi yang menerima ilmu itu dalam pandangan para ulama, para filosof muslim adalah jiwa manusia. Imam Al-Ghazali misalnya, Ibnu Sina, kemudian ulama-ulama lain. Jadi yang menerima ilmu itu adalah jiwa. Adapun otak dari mulai mata lah ya, mata, telinga, mulut, kemudian juga tangan, kemudian juga otak kita. Itu semua adalah media saja. Alat yang kemudian itu masuk ke dalam jiwa. Menangkap ilmu, misalnya tadi melihat Ka'bah kemudian ditangkap lewat mata, dipotret oleh mata, kemudian gambaran dari atau potret Ka'bah tersebut masuk ke dalam otak, kemudian masuk ke dalam jiwa. Jadi jiwa adalah tempat di mana ilmu kita yang kita lihat, kita baca, kita dengar, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ditanya, adik-adik kan sekarang sudah semester 1 ya. Sudah sekian banyak ilmu yang ada kan? Dari mulai SD yang dipelajari, SMP nambah ilmu lagi, SMA menambah lagi ilmu. Kemudian sudah kuliah 1 semester nih, sekian ilmu sudah didapatkan. Nah pertanyaannya, ada di mana ilmu tersebut? Apakah ada di otak? Atau ada di mana? Nah para ulama Islam, para filosof menyebutkan bahwa ilmu tersebut berada di dalam jiwa. Jiwalah yang menerima ilmu tersebut.
Ini diperkuat lagi dengan suatu hari Imam Syafi'i mengeluhkan keadaannya dalam proses menuntut ilmu kepada gurunya namanya Imam Waqi. Imam Syafi'i mengeluhkan tentang bahwa beliau pernah mengalami buruknya hafalannya kurang baik. Misalnya susah menghafal atau ketika sudah hafal mudah lupa, gitu ya. Jadi ilmu ini kurang terjaga di dalam atau kurang bisa terjaga. Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i, salah satu gurunya, menjawab dengan memberikan arahan. Farsyadani ila tarkil ma'asi, kata Imam Syafi'i. Beliau menjawab dengan mengarahkanku untuk meninggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Nah, pertanyaan menariknya adalah apa korelasinya, apa hubungannya antara menghafal, menjaga ilmu, menuntut ilmu dengan maksiat? Apa korelasinya? Apa hubungannya begitu? Imam Syafi'i kan bertanya tentang ini hafalan saya agak kurang baik nih. Saya susah menghafal atau sudah hafal gampang lupa gitu. Tapi Imam Waqi menjawab dengan tinggalkan maksiat. Berarti kan ada korelasi. Nah, apa korelasinya? Nah, korelasinya ini dalam perspektif Islam baru bisa dipahami. Kita bisa memahami korelasinya kalau kita dekati dari sisi atau sudut pandang ilmu menurut Islam. Yaitu bahwa tadi dari definisinya saja ilmu itu dia berada atau diterima oleh jiwa. Dan maksiat itu berkaitan dengan jiwa, keadaan jiwa seseorang. Jiwa seseorang ketika dikuasai oleh hawanya, dikuasai oleh fujur dalam surah Asy-Syam ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketika dikuasai oleh potensi yang namanya fujur, maka yang keluar dari mulut, mata, telinga, kaki, tangan, bahkan pikiran, bahkan khayalan adalah sesuatu yang maksiat, sesuatu yang negatif. Nah, itu korelasinya. Jadi mungkin kan bertanya, apa emang ada korelasinya? Apa ada? Karena tadi bahwa ilmu itu dalam perspektif Islam diterima oleh jiwa seseorang. Sehingga kalau jiwa seseorang kotor, jiwa seseorang penuh dengan maksiat, jiwa seseorang penuh dengan dosa, akan susah menerima ilmu. Karena ilmu itu bagian dari karunia dari Allah. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah di dalam surah Al-Alaq. Ya. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan ilmu, yang memberikan ilmu. Jadi Allah tidak akan memberikan ilmu kepada seseorang yang jiwanya kotor. Kalaupun dia berilmu, ini mohon maaf nih, seperti orientalis ya. Orang-orang orientalis yang mempelajari Islam. Mereka berilmu, tapi ilmunya tidak menjadi hidayah. Ilmunya tidak menjadi petunjuk baginya untuk menjadi orang yang mendapatkan hidayah Allah. Begitu. Jadi dari sini saja sudah bisa terlihat perbedaannya ya. Bahwa ilmu dalam pandangan Islam itu tidak hanya berbicara tentang teoritis ansih, bahkan lebih jauh dari itu bahwa ada korelasi yang erat antara ilmu dengan iman, antara ilmu dengan keyakinan, antara ilmu dengan keimanan, dengan ketakwaan, dengan adab, bahkan sampai kepada akhirat. Sehingga nanti kita akan bahas bagaimana seorang ilmuwan muslim itu seharusnya begitu. Oke, baik. Selanjutnya di slide berikutnya bisa dilihat di slide ke-6 bahwa Islam sangat luar biasa memperhatikan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari mana kesimpulan ini bisa didapatkan? Dari sumber Islam itu sendiri. Kita bisa lihat dalam banyak ayat Al-Quran, dalam banyak hadis. Ya, misalnya dalam ayat Al-Quran dalam Al-Quran itu ada beberapa kata yang menggambarkan tentang mendorong umat Islam untuk berilmu, memiliki ilmu. Misalnya ada kata-kata tafakkur, ada kata-kata tadabbur. Tafakkur itu berpikir. Tadabbur itu mentadaburi ayat-ayat Allah berupa Al-Quran ya.
Kemudian ada tangzurun. Tangzurun itu meneliti, mengkaji tentang fenomena sosial, alam gitu ya. Kemudian ada tazakur, berzikir. Kemudian juga ada ayat-ayat yang menggambarkan tentang kaidah-kaidah ilmiah. Bagaimana atau teori ilmiah kemudian sekarang ya dijadikan sebagai sebuah teori. Misalnya bagaimana proses terjadinya hujan, bagaimana pergantian siang dan malam yang kemudian menjadi penanggalan dan waktu, kemudian bagaimana teori sosial, teori politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Karena memang Al-Quran ini adalah kitab hidayah. Dan bahkan ada ayat yang menggambarkan bahwa Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Orang yang beriman dan berilmu serta beramal soleh. Jadi begitu luar biasa Islam mendorongnya. Demikian pula kalau kita lihat dari hadis Rasulullah SAW, banyak hadis yang mendorong umat Islam untuk berilmu. Utlubul ilma walau bisin, utlubul ilma minal mahdi ilallah, di talabul ilmi faidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menggambarkan begitu Islam sangat mendorong umatnya menuntut ilmu, berilmu. Sehingga idealnya seorang mukmin muslim itu berilmu. Karena lebih jauhnya ilmu menjadi landasan dari amal. Gitu. Imam Bukhari menyimpulkan al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berbicara dan beramal. Jadi salah ketika orang memahami seorang muslim tapi tidak mau menuntut ilmu, salah. Seorang muslim tapi tidak mau belajar, salah. Seorang muslim tapi tidak mau menambah kualitasnya, salah. Seorang muslim justru dia harus berilmu. Tentu tiap orang berbeda kapasitasnya. Gitu ya. Kemudian kita lihat juga dari sisi sejarah. Pada zaman Rasulullah SAW. Bagaimana Bilal bin Rabah, salah seorang sahabat Rasul. Ada dua muazzin ya di zaman Rasul. Zaman Rasul atau muazzin Rasul. Yang pertama adalah Bilal bin Rabah, orang Afrika. Dan yang kedua adalah Ummi Maktum. Bilal bin Rabah ini sebelum dia memeluk Islam tidak ada harganya. Dia karena seorang budak itu kan kebebasannya sudah terjual, dibeli gitu. Hidup dan matinya tergantung majikannya. Majikannya suruh masuk ke dalam api, dia harus masuk. Majikannya suruh masuk ke dalam kandang singa, ya dia harus masuk. Karena kebebasannya sudah terjual. Tapi begitu dia memeluk Islam, beliau memeluk Islam, maka Islam membebaskan perbudakan, gitu ya, penghambaan manusia kepada manusia dengan penghambaan manusia kepada Allah. Dan jadilah Bilal bin Rabah menjadi orang yang luar biasa, berilmu, ya, beradab, berakhlak, bahkan beliau menjadi salah satu sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Termasuk suatu hari Rasulullah SAW menjelang subuh datang ke Bilal, wahai Bilal, apa yang kamu lakukan, kata Rasul. Tadi malam aku mendengar terompahmu atau alas kakimu berada di surga. Padahal Bilal bin Rabah masih hidup, tapi sudah terdengar alas kakinya di surga. Artinya dijamin masuk surga. Itu seorang yang sebelumnya tidak berharga, tidak bernilai, tidak dihargai oleh manusia, tetapi ketika dia memeluk Islam menjadi orang yang luar biasa. Nah, Islam itu begitu semestinya. Jadi Islam itu sebenarnya mendorong orang menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang berharga, orang-orang yang berilmu, ketika dia betul komit terhadap Islamnya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua yang sudah saya jelaskan tadi, dengan bahwa Islam mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Karena ilmunya adalah landasan dari dia beramal. Landasan dari dia beribadah. Lebih jauhnya lagi, seorang ilmuwan muslim itu berbeda dengan ilmuwan lainnya adalah semakin dia berilmu, semakin dia takut kepada Allah. Kenapa? Karena begini landasannya. Kan setiap ilmu itu ada objek kajiannya. Atau sistem informasi yang dipelajari apa ya? Ada yang bisa jelasin? Objek kajiannya apa?
Misalnya kalau biologi kan manusia, tapi dari sisi struktur tubuh. Kalau sosiologi juga manusia, tapi dari hubungan manusia dengan manusia yang lain. Kalau ekonomi manusia, tapi dari sisi hubungan manusia dengan manusia yang lain, dari sisi ekonominya gitu ya. Kalau sistem informasi objeknya apa ya? Ada yang tahu nggak? Atau belum dipelajari? Ya katakanlah apa ya? Ya pokoknya itulah saya kurang tahu. Yang jelas pasti ada objek kajian. Nah, objek kajiannya itu sesungguhnya adalah ayat Allah. Begitu. Ilmu apapun itu, objek yang dipelajari, yang dikajinya sesungguhnya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu apa? Ayat itu adalah sign, tanda. Sign, tanda. Tanda apa? Tanda yang mengantarkan dia kepada Allah. Seperti alamat. Alamat itu bahasa Arab tuh alamat. Alamah, tanda. Jadi tanda, kan alamat tuh ketika kita ngasih alamat ke orang, supaya dengan alamat itu orang sampai kepada maksudnya, pada tujuannya. Jadi ketika Anda mempelajari sesuatu, misalnya sistem informasi atau apapun itu, semestinya dia semakin takut kepada Allah. Kenapa? Karena yang dia pelajari adalah bagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi seorang ilmuwan muslim sebagaimana yang digambarkan oleh Allah dalam surat 3 ayat 190 tentang ulul albab, yang dia meyakini bahwa proses segala apa yang terjadi di dunia ini, pergantian siang dan malam, penciptaan langit dan bumi, itu semua adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia. Jadi bahasa gampangnya adalah seorang muslim ketika dia berilmu, maka dia semakin takut kepada Allah, yang dibuktikan dengan ketaatan dia kepada Allah, dan dia memiliki adab akhlak. Ada kaitan dengan adab, ada kaitan dengan akhlak. Nah, persoalan hari ini salah satunya kata Naqib Alatas, Said Naqib Alatas, seorang filosof muslim masih hidup sekarang di Malaysia. Beliau mengatakan persoalan manusia hari ini adalah loss of adab, yaitu kehilangan adab. Sains teknologi maju, tetapi adab rusak, hancur. Bahkan sampai para penuntut ilmu sekalipun. Contoh, kata beliau, contoh misalnya, kita menuntut ilmu orientasinya harta. Kamu kenapa kuliah? Ya saya supaya dapat ijazah, setelah dapat ijazah saya bisa kerja saya dapat uang saya bisa makan, bisa nikah, bisa macam-macam. Jadi belajar pun orientasinya materi gitu. Itu loss of adab itu. Kata Naqib Alatas, Said Naqib Alatas. Jadi orientasinya padahal ilmu itu dalam perspektif Islam untuk meningkatkan ketakwaan dia kepada Allah. Jadi ketika orang belajar itu menuntut ilmu itu orientasinya mestinya adalah ridho Allah. Mestinya begitu. Adapun dia dapat ijazah, dia dapat ini itu bagian dari fadl, karunia yang Allah berikan kepada dia. Nah itu persoalan serius sebenarnya. Makanya ini saya sampaikan tadi di awal, ini materi penting gitu ya. Walaupun ya 1 kali perkuliahan kan nggak cukup ya. Ya saya hanya memberikan stimulusnya saja lah. Jadi begitu ya, Dek. Nah kemudian di slide berikutnya relasi saintek dan Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu digambarkan begitu bagaimana sains dan teknologi dalam pandangan Islam, perspektif Islam itu begitu luar biasa. Karena Al-Quran sendiri sebagai sumber hukum atau sumber Islam pertama memuat banyak sains bahkan teknologi. Bahkan ayat yang pertama turun surat Al-Alaq itu perintahnya adalah membaca, Iqra. Dan membaca itu adalah jendela ilmu. Membaca adalah jendela ilmu. Jadi kalau kita malas baca ya susah mendapatkan sesuatu. Jadi membaca adalah jendela ilmu. Nah di ayat 4 ayat 5-nya Allah menegaskan
Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi dari ayat itu saya tergambar. Bahkan di ayat surat Al-Baqarah tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah, apa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam? Yang kemudian Allah setelah itu Allah perintahkan untuk sujud kepada para malaikat dan jin kepada Nabi Adam alaihissalam. Jawabannya yaitu ilmu. Allah berfirman, wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni ila akhiril ayat. Yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam adalah ilmu. Jadi luar biasa nih, Islam ini betul-betul menekankan umatnya untuk berilmu. Maka kalau ada orang Islam yang malas menuntut ilmu, itu tidak menjalankan Islamnya dengan baik. Begitu deh. Baik, selanjutnya ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang kasbi, ada yang laduni. Ini menurut dari satu sudut pandang gitu ya, karena pembagian ilmu itu ada banyak macam-macam. Itu bisa dilihat dalam ilmu logika atau ilmu mantik. Ilmu ada kasbi, ada laduni. Kasbi itu apa? Yaitu ilmu yang diperoleh dengan cara berusaha memperolehnya. Jadi dia berusaha untuk memperoleh. Seperti kita hari ini, atau adik-adik kuliah, itu adalah ilmu kasbi. Jadi dia baca, dia dengar, dia bicara. Itu ilmu yang dia peroleh dengan cara diusahakan, diupayakan. Sementara ilmu laduni adalah ilmu yang diperoleh tidak lewat usaha, tapi given pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa orang-orang yang mendapatkan ilmu laduni ini? Yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang taat kepada Allah. Orang-orang yang dia berusaha menjalankan perintah Allah, yang dalam proses menjalankan perintah Allah tersebut dibutuhkan suatu ilmu. Nah, ilmunya itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nih, contoh yang paling konkret adalah para nabi dan rasul. Misalnya Nabi SAW kan, apakah Nabi SAW pernah ikut kursus strategi perang gitu? Kuliah tentang bagaimana sistem pertahanan atau penyerangan militer? Itu nggak pernah ya. Tapi waktu itu Rasulullah SAW dihadapkan kepada serangan musuh-musuh kafir Quraisy yang menyerang Madinah. Kemudian Allah memberikan ilmu bagaimana melawan, dan juga para sahabat pada waktu itu. Jadi ilmu laduni ini Allah berikan kepada orang-orang yang dalam proses melaksanakan syariah dia membutuhkan ilmu. Karena dihadapkan kepada berbagai macam hal-hal gitu, butuh ilmunya. Kemudian Allah berikan ilmu tersebut. Min ladunka ilmu. Itu ilmu laduni. Kemudian yang selanjutnya di slide ke-10, saya skip yang 9-nya, karena itu sudah jelas lah ya. Bagaimana peran umat Islam dalam pengembangan saintek? Anda kalau ingin lengkapnya, Anda bisa baca nama bukunya, ya salah satu, banyak bukunya. Salah satunya adalah Untold Islamic History. Saya pernah rekomendasiin kalau nggak salah. Jadi sejarah Islam yang tidak diceritakan atau belum terceritakan. Dalam buku itu digambarkan tentang bagaimana justru umat Islam memiliki peran yang sangat strategis dan utama dalam pengembangan sains dan teknologi. Dalam pengembangan sains dan teknologi. Begitu luar biasa. Hari ini kita dicekoki dengan informasi-informasi yang hoax dalam dunia ilmiah. Bahwa seolah ilmu itu hanya berasal dari Barat, Yunani, Romawi kuno, Yunani kuno gitu ya. Padahal Islam memiliki peran yang sangat luar biasa. Di zaman dulu itu justru Islam menjadi pusat dari ilmu. Bahkan orang-orang Barat sendiri ketika berada di masa the dark age ya, abad kegelapan itu, mereka justru, karena Islam pada waktu itu justru berada dalam puncak kejayaan ilmu. Mereka pada belajar justru ke dunia Islam. Kalau sekarang ada istilah wisuda ya, pemakaian toga tuh, toga ya. Itu tradisi Islam sebenarnya wisuda tuh, tapi bukan pakai toga.
pakai amamah. Tahu ya, amamah itu yang kalau Wali Songo itu kan atau para ulama kan suka pakai tuh, ada Imam Diponegoro, Imam Bonjol gitu ya di kepalanya. Kemudian pakaiannya juga khusus. Itu seperti itu dulu tuh prosesi wisuda, tapi kemudian dirubah menjadi toga. Misalnya para ilmuwan Muslim ada Jabir ibn Hayyan, Zakaria Ar-Razi, Ibnu Rushd, Ibnu Haisam, Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, dan macam-macam. Penemu matematika, jabar, yang menemu angka nol, geometri, optik, fisika, kimia, astronomi. Bahkan dalam ilmu sosial, penemu sosiologi, sejarah, sosiologi, Ibnu Khaldun, kedokteran, Ibnu Sina, macam-macam. Nah, ada sebuah kasus ya. Ada seorang ilmuwan Muslim, dia menemukan sebuah teori yang kemudian dengan teori itulah berkembang suatu teknologi, sains dan teknologi. Saya persisnya agak lupa ilmu apa ya. Kalau nggak salah, kemudian menjadi laptop atau apa saya lupa ya. Itu dengan liciknya tuh orang Barat tuh, ilmunya diambil, kitabnya diambil, ilmunya diambil, ditranslate ke bahasa mereka, tapi nama penulisnya dihapus. Penemunya dalamnya adalah orang Muslim, dihapus. Sehingga seolah-olah bahwa ilmu itu adalah hasil karya temuan orang-orang Barat. Luar biasa. Jadi Islam pada waktu itu mengalami serbuan juga oleh Mongol, oleh negara macam-macam. Misalnya waktu itu di Baghdad, Irak, sebagai pusat peradaban Islam, itu diserang oleh Mongol, buku-buku. Kalau Mongol kan nggak suka membaca, buku-bukunya dibakar, dibuang ke laut sehingga laut tintanya menjadi laut airnya menjadi hitam. Jadi kalau ditanya bagaimana peran umat Islam dalam pengembangan saintek, luar biasa, memiliki peran yang cukup. Nah, cuma persoalannya, misalnya gini, saya tanya nih ke adik-adik, ya nggak perlu dijawab ya, jawab dalam hati aja. Berapa tokoh yang adik-adik ketahui tentang ilmuwan Muslim? Jadi kalau saya tanya, sebutkan 20 tokoh Muslim, bukan sekarang nih, zaman dulu, para ulama. Sebutkan 20 tokoh Muslim yang menemukan ilmu. Nah, mungkin sebagian yang bisa jawab, sebagian juga tidak. Atau bahkan ketika ditanya, siapakah orang yang paling cerdas? Coba, jawabannya apa? Siapa yang paling cerdas, Dek? Nabi Muhammad siapa? Yang lain? Siapa orang yang paling cerdas? Tidak mesti Muslim nih, siapa? Pokoknya yang paling cerdas, manusia yang paling cerdas. Siapa? B.J. Habibie, Pak. B.J. Habibie. Albert Einstein, Pak. Albert Einstein. Nah itu jawaban tadi karena perspektif kita tuh, Dek. Disadari atau tidak bahwa kita tuh sejak kecil dicekoki begitu. Yang paling cerdas misalnya tadi Albert Einstein. Kemudian siapa lagi? Albert Einstein tuh IQ-nya cuma 100 berapa? Lebih besar B.J. Habibie IQ-nya. Tapi ada lagi yang lebih luar biasa, para ulama tuh. Ada seorang ulama yang ketika meninggal dunia, kemudian diteliti otaknya oleh para ahli kedokteran. Dia mengatakan, para ahli dokter ini mengatakan, ini ulamanya ulama abad sekarang, bukan ulama abad apalagi yang dulu. Itu otaknya tuh seolah sudah dipakai sekian abad. Bayangin. Hidupnya cuma berusia 60-70 tahun, tapi ketika diteliti otaknya seolah-olah sudah dipakai berapa abad. Saking cerdasnya itu.
Nah, cuma ya itulah persoalan kita hari ini. Kita ini tidak bangga dengan Islam, kita ini tidak kenal dengan Islam kita, kita ini tidak kenal dengan ulama kita. Kita yang kita tahu adalah ya tadi Albert Einstein, kemudian ya B.J. Habibie, kemudian apalagi tadi Thomas Alva Edison, tanpa mengecilkan jasa mereka ya. Mereka punya jasa, tapi juga kita harus fair bahwa justru kita punya warisan yang luar biasa yang ditemukan oleh para ulama kita. Nah itu yang sehingga wajar hari ini generasi muda lah, kata bukan hanya generasi muda sih, generasi tua juga sama juga yang nggak paham Islam itu, maksudnya kurang gitu mau mendalami Islam, sehingga nggak bangga dengan Islamnya. Mereka lebih bangga dengan Barat. Misalnya contoh nih yang sudah berkeluarga nih, kayak saya, tentang bagaimana membangun rumah tangga. Itu cenderung biasanya yang dikutip atau dijadikan referensinya adalah Barat. Padahal Barat, keluarga dalam perspektif Barat itu berbeda dengan keluarga dalam perspektif Islam, sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran oleh Rasulullah. Nah ini persoalan kita, adik-adik. Persoalan kita. Ya walaupun ada jurusannya sistem informasi, ya tidak ada salahnya kan ya. Jadi kita harus bangga menjadi seorang Muslim. Nah bagaimana menumbuhkan bangga itu? Ya kita kenali Islam. Kita kenali lebih jauh, lebih dalam Islam, ulama-ulama kita. Nah selanjutnya di slide ke-11, bagaimana sikap Muslim menghadapi kemajuan iptek? Sebenarnya bukan menghadapi kemajuan iptek yang lebih tepat. Bagaimana menciptakan iptek, bukan menghadapi. Seperti yang sudah dibangun oleh para ulama kita zaman dahulu. Ini kurang pas sebenarnya bahasanya, justru bagaimana membangun iptek. Karena itu pernah kita lakukan, umat Islam lakukan di zaman dulu. Nah bahkan ya nanti di akhir zaman nanti kata Rasul, ilmu itu akan naik penemuan ilmu persentasenya sampai 7 sampai 10 kali lipat. Jadi hari ini yang seolah menjadi puncak dari penemuan ilmu hanya 1%. Nanti setelah akhir zaman Imam Mahdi, itu kata Rasulullah SAW, ilmu mengalami peningkatan sampai 10 kali lipat. Anda bisa bayangkan. Hari ini aja sudah luar biasa canggihnya, nanti gimana tuh? Luar biasa canggihnya. Dalam Islam ya, kekuasaan Islam. Nah persoalannya, ya itu tadi. Jadi, maka ini harus menjadi otokritik buat kita semua sebagai seorang Muslim, generasi muda Muslim. Saya juga masih muda nih, generasi muda Muslim, untuk mau mendalami Islam lebih jauh, bangga dengan Islamnya, dengan cara mempelajari Islam, mengenali ulama-ulama kita. Nah, bagaimana sikap kita menciptakan iptek, ya, bukan menghadapi kemajuan iptek. Pertama, kita harus menghargai waktu. Rasul bersabda, ada 2 hal kata Rasul. Ni'matan maghbunun fihi makatsirun minan nas. Yang kebanyakan manusia tidak menghargai 2 nikmat tersebut. Kebanyakan manusia tidak menganggap nikmat. Yaitu, pertama as-sihah, dan yang kedua al-faragh, luang waktu. Sehat itu adalah nikmat. Dan yang kedua luang waktu. Luang waktu adalah nikmat. Dengan adanya waktu kita bisa melakukan berbagai macam hal, karya besar. Nah cuma hari ini nggak tahu, ada yang tahu nggak asal mula munculnya istilah gabut gitu ya, kalangan anak muda nih. Bahkan anak-anak SD juga sekarang saya dengar, gabut ya. Ini istilah gabut dari mana ini gabut, kamus gabut nih. Waktu banyak itu tapi bingung apa yang mau dilakukan. Gabut kan gitu ya. Bingung gitu mau ngapain. Nah ini sebenarnya bukan istilah yang pas dalam pandangan Islam. Karena nggak boleh gitu ya. Tidak bernilai itu nggak boleh. Apalagi sampai tidak beribadah. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Apalagi adik-adik sebagai mahasiswa, mahasiswi Muslim, generasi Muslim. Bahkan adik-adik harus berpacu dengan waktu, berlomba dengan waktu. Kalau bisa menemukan sesuatu yang belum ditemukan oleh orang lain dalam hal ini. Jadi lahir kembali seorang ilmuwan Muslim begitu.
Yang tadi spiritnya, ketika dia berilmu, semakin tunduk dia kepada Allah. Dari sikap menghargai waktu, maka akan lahir etos kerja. Baik kerja ilmiah, misalnya penelitian, baca, dan sebagainya. Ini kayak baca buku aja, nggak tahu, 1 bulan berapa buku kita baca. Kan giroh baca bukunya agak kurang di Indonesia. Dari etos kerja yang luar biasa, maka akan mampu menciptakan karya-karya besar sesuai dengan bidang masing-masing. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Ada yang mau di sharing, ditanyakan, didiskusikan, silahkan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditanya? Tuh, ditanya aja kayaknya. Kira-kira materinya jelas, Dek? Jelas? Jelas insyaallah ya? Jelas ya? Oke. Saking Insyaallah jelas, Pak. Oke, jadi saking jelasnya jadi nggak ada pertanyaan ini ya. Nah, ini harus kritis nih, mahasiswa ini harus kritis insyaallah. Ya, terakhir lah, saya ada atau mungkin saya pernah sampaikan juga ya. Jadi 3 atau 4 semester yang lalu di kampus yang sama juga ada beberapa mahasiswa yang kebetulan agak dekat gitu ya. Karena kita suka diskusi, kemudian mereka menyampaikan, Pak, katanya ada dosen yang menyampaikan bahwa kalau kita ingin maju, maka tinggalkan agama. Jadi kalau kita ingin maju, katanya tinggalkan agama, tinggalkan Islam. Kebetulan dosennya non-muslim. Jadi agama itu adalah biang kerok kehancuran. Agama adalah biang kerok keterbelakangan, ketidakmajuan. Nah, ini pandangan yang salah. Jadi seorang ilmuwan muslim justru dia akan semakin komit terhadap Islam. Gitu. Baik, kalau tidak ada sekalian, alhamdulillah sudah jelas. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ini adalah hari terakhir kita perkuliahan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya selama perkuliahan kita dari awal semester sampai akhir ini. Kita sama-sama berjuang menuntut ilmu, ya, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai ibadah dan amal soleh kita. Yang kedua, tentu sebagai manusia biasa banyak kesalahan dan kealpaan. Saya mohon dimaafkan kalau ada kesalahan, kata-kata yang salah, sikap yang kurang berkenan, atau mungkin barangkali ya contohnya misalnya nggak jawab WA atau macam-macam lah ya, saya mohon maaf. Jangan sampai nanti di akhirat dituntut, saya mau nuntut Pak Urfan nanti di akhirat. Jangan ya, mudah-mudahan dibebaskan insya Allah ya, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang berikutnya adalah mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir. Siapa tahu kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang lain tentu dengan ya momen yang berbeda atau bahkan ketemu di jalan begitu. Jangan pura-pura nggak kenal. Kalau saya mungkin bisa jadi nggak kenal karena banyak mahasiswa ya. Kalau ada mahasiswa kalau ketemu jangan Bapak siapa ya? Saya nggak kenal gitu ya. Kayaknya pernah lihat Bapak deh di mana ya? Oh, di kebun binatang. Nah, jangan. Jangan ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Kemudian yang terakhir untuk UAS, bagaimana saya informasikan sebelumnya, diganti dengan tugas, ya silakan dikerjakan. Untuk formatnya kan sudah digambarkan di situ ya, 15 halaman. Kemudian seperti biasa lah formatnya mah,
Times New Roman, kemudian fontnya ya kemudian 12, kemudian marginnya 4333, kemudian itu tuh selain cover ya, kalau cover beda lagi, kemudian di PDF kan lah, terus dikirimkan ke ketua kelas, nanti ketua kelas mengirimkan ke saya. Dan juga untuk tugas kuis hari ini tidak perlu dikerjakan, fokus mengerjakan pengganti UAS. Begitu? Ada yang mau disampaikan dulu? Pak, izin bertanya sebelumnya, mohon maaf. Berarti untuk tugas besar itu 15 halaman ya, sesuai ketentuan yang ada, atau cuma 1 halaman lagi? 15 halaman, karena itu sudah diatur oleh koordinator dosen agama. 15 halaman deh ya. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Kalau buat pinginnya setengah halaman juga cukup. Ya, tapi ketentuannya begitu. Baik, oh iya, jangan lupa kalau ada yang tidak hadir, tolong diinformasikan ketua kelasnya. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Berarti ini tugasnya 2 ya Pak, makalah sama PPT lagi kan Pak 1? Betul, sama PPT. Ya Pak, siap, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. PPT-nya bikin bertanya. yang bagus. Silakan. Kalau 15 halaman itu hanya 15 halaman atau minimal 15 halaman, Pak? Ya, 15 lah, jangan banyak-banyak. Saya bacanya repot nanti. Cukup 15 atau kurang? 15? Kalau lebih sedikit gak apa-apa, Pak. Masya Allah. Ini pujangga kayaknya ya, pengarang nih. Ya, bolehlah. Sedikitnya berapa? 10 halaman? Oh, enggak Pak. Berapa lebihnya? Sekitar 2-4, Pak. Oh, ya bolehlah, nggak apa-apa. Baik. Nggak apa. Terima kasih, Pak. Ya. Kalau bisa diekstrak lagi lah. Yang tidak hadir tolong diinfokan ya. Terakhir, di on kan kameranya, kita foto bersama, tolong, ada yang bisa?